Halo para penonton, kembali lagi di channel Gemapra. Di video kali ini, gua akan bikin suatu alur singkat film yang berjudul Circle 2015. Film ini direkomendasikan oleh seseorang yang bernama Erwin Syah Tanjung. Tapi sebelumnya, gue mau minta maaf dulu kepada beliau. Karena ternyata pada saat gue cari itu film, ternyata judul film Circle itu ada banyak. Dan karena beliau tidak memberikan tahunnya, jadi biar cepet gue mengambil judul film dari Circle ini. Dan bagaimana ceritanya? Kalau begitu, gak usah kebanyakan bacot, kita langsung saja ke ceritanya. Film Circle 2015 ini menurut gua mungkin sangat membosankan. Karena di film ini kita hanya nontonin orang pada debat saja. Siapa yang lebih baik mati dan yang hidup. Tapi mungkin untuk sebagian orang yang suka melihat orang pada debat, mungkin film ini cocok bagi mereka. Karena di sepanjang film ini kita hanya melihat orang-orang debat di satu tempat saja. Yaitu satu ruangan yang dimana di tengah-tengah ruangan itu ada semacam alat untuk membunuh orang-orang yang terpilih di ruangan itu. Dan film ini diawali dari seorang wanita yang kebingungan setelah dia sadar dari tidurnya. Karena saat dia terbangun, dia melihat suatu ruangan yang diisi kurang lebih 50 orang yang sedang tertidur tapi sambil berdiri. Dan dia mulai penasaran apa yang terjadi sama dirinya. Dan pada saat itu juga, dia mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tapi tiba-tiba terdengar suara peringatan. Dan pada saat dia sedang kebingungan, ada seorang pria yang sadar dari tidurnya dan memberitahukan bahwa jangan melakukan apa-apa kecuali diam. Dan ada seorang wanita juga yang sadar dari tidurnya. Lalu dia panik dan mencoba keluar dari tempatnya. Tapi tiba-tiba dia tersambar seperti listrik dari suatu alat. Lalu kemudian wanita itu langsung meninggal. Lalu kemudian lampu pun menyala dan orang-orang yang ada di situ semuanya terbangun dan pada panik. Lalu pria yang dari awal memberitahu wanita yang di awal tadi mencoba untuk menenangkan orang-orang. Tapi tiba-tiba alat itu membunuhnya saat dia mencoba untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kemudian ada seorang yang menyadari bahwa saat dia menggerakkan tangannya ada lampu lantai yang menyala. Tetapi lampu itu hanya bisa dilihat masing-masing, tidak bisa terlihat sama orang lain. Lalu kemudian orang-orang yang ada di situ mencoba menggerakkan tangannya. Dan orang itu juga mengetahui cara kerja dari lampu lantai itu, yaitu untuk memilih siapa yang harus mati dan yang bertahan hidup. Dan ketika tidak ada yang milih, maka alat itu langsung memilih secara acak siapa yang harus mati. Kemudian ada seorang pria yang menyarankan agar memilih orang yang sudah tua, yang umurnya sekitar 70 tahun ke atas, untuk mati duluan. Karena orang yang sudah tua itu sudah pernah merasakan hidup pada saat dia masih muda. Jadi memberikan harapan sama yang masih muda. Lalu kemudian semuanya setuju mengenai pendapat itu, dan mulai memilih orang-orang yang sudah tua. Dan dimulailah dari pria tua yang dipilih pertama. Kemudian setiap 2 menit sekali, mereka memutuskan untuk memilih orang tua selanjutnya dan memilih wanita tua menjadi pilihan selanjutnya. Dan pada saat memilih orang tua yang selanjutnya, pria yang dari awal menyarankan untuk memilih orang tua, dia memilih wanita tua yang umurnya masih 52 tahun. Tetapi kelihatan sudah sangat tua, dikarenakan wanita itu adalah penderita kanker. Dan mendengar pernyataan itu, pria yang dari awal memutuskan pemilihan tetap untuk memilihnya. Karena dia berpendapat kalau wanita itu sudah menderita dan selayaknya untuk mati. Tetapi orang-orang di sekitar tidak setuju dengan pendapatnya. Akhirnya pria yang tetap memilih wanita tua itu menjadi pilihan orang-orang yang kesal dengan pendapatnya. Jadinya pria itu dipilih untuk mati.
Setelah panjang lebar berdebat untuk memilih orang-orang yang sudah tua, akhirnya mereka memutuskan untuk memilih orang-orang minoritas, yang dimana orang-orang yang memiliki keburukan di dalam hidupnya. Setelah mereka mencoba bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Di film ini mungkin menggambarkan bagaimana sifat-sifat seseorang yang mencoba untuk membantu dengan pendapatnya, dan ada juga yang egois dengan dirinya, dan ada juga yang cuman ikut-ikutan saja. Karena di film ini kita bisa tahu dari orang-orang yang sifatnya banyak bicara dan memberikan pendapat, tapi ujung-ujungnya karena pendapatnya bikin kesel, akhirnya dipilih juga untuk mati. Dan ada juga yang cuman ikut-ikutan saja namun tidak memberikan pendapatnya, dan akhirnya tinggal menyisakan antara orang-orang yang berani berpendapat dan yang tidak sama sekali memberikan pendapatnya. Dan yang tidak memberikan pendapatnya hanya diam saja, akhirnya orang itu selamat sampai menyisakan beberapa orang saja. Kemudian karena orang-orangnya tinggal sedikit, maka orang yang dari awal sampai akhir hanya diam saja ketahuan juga, dan akhirnya orang itu dipilih juga dan kemudian meninggal. Dan akhirnya dari sekian banyak pendapat dan pemilihan siapa yang layak tetap hidup, akhirnya tinggal menyisakan orang yang berani berpendapat dan orang yang terlihat lemah, yaitu ibu hamil dan anak kecil. Maka salah satu dari mereka harus memilih siapa yang harus mati. Dan di sini kita lihat bagaimana orang cerdas dan memberikan pendapat yang bagus bisa sampai akhir dan selamat. Karena saat tinggal menyisakan 3 orang, yaitu ibu yang sedang hamil, anak kecil, dan seorang pemuda yang berani berpendapat, pemuda itu memberikan pendapat untuk mengorbankan diri dan membiarkan 1 orang untuk hidup. Dan anak kecil yang melihat ibu hamil, akhirnya anak kecil itu mengorbankan dirinya saat waktu pemilihan sudah dimulai. Karena setiap 2 menit sekali mereka harus memilih siapa yang selanjutnya untuk meninggal. Dan pada saat itu juga si pemuda yang memberikan pendapat untuk mengorbankan diri malah memilih ibu yang sedang hamil itu. Dan bagaimana kecerdasan si pemuda itu untuk menipu anak kecil dan juga ibu yang hamil itu dengan pendapatnya. Lalu kemudian setelah itu waktu pemilihan masih berjalan karena ibu hamil itu masih memiliki suara dari anak yang dikandungnya. Makanya si pemuda itu tidak langsung bebas, melainkan dia harus memilih lagi siapa yang mati. Dan akhirnya si pemuda itu memilih anak yang di dalam kandungan, dan akhirnya dia bebas dan keluar dari tempat itu. Dan ternyata di akhir film ini kita bisa lihat bahwa mereka semua lagi diserang sama alien. Kesimpulannya adalah menurut gua pribadi, film ini menggambarkan bagaimana kita mencoba bertahan hidup dengan kemampuan yang kita miliki. Contohnya pemuda yang tadi memberikan pendapatnya lalu kemudian orang-orang setuju, tetapi pada saat bersamaan dia malah menipu si yang diberi pendapatnya. Akhirnya dengan tipu daya dari pendapatnya dia bisa hidup dan selamat. Oke, segitu aja dari film Circle 2015 ini, dan mohon maaf bila mungkin tidak terlalu jelas. Mungkin bisa kalian perjelas di kolom komentar. Dan seperti biasa dari film ini, gue dapat pembelajaran bahwa hidup ini harus memilih dan berani berpendapat dengan cerdas, sehingga bisa bertahan sampai akhir. Kira-kira begitu. Oke, intinya jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan juga share video ini. Atau kalian juga bisa berikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Gua pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.